Silahkan dilihat lagi penampakannya Huawei Band 8. Halo, assalamualaikum. Di video kali ini saya mau unboxing smartband barunya Huawei, yaitu Huawei Band 8 atau Band 8 ya. Tapi sebelum itu ada informasi titipan dulu nih tentang penjualannya. Jadi di first launch-nya dari 31 Mei sampai dengan 15 Juni 2023 ini bisa didapatkan di harga terendah sebesar Rp519.000 dan juga ada kode voucher dari saya khusus buat yang nonton video ini ya, buat motong lagi harganya Rp20.000 jadi Rp499.000. Lihat aja di sini ya kode vouchernya atau di deskripsi, sekalian linknya ada di sana. Unlimited ya, vouchernya bisa dipakai seterusnya sampai 15 Juni. Dan juga ada diskon 70% untuk pembelian watch face-nya. Ya, kayaknya Huawei mulai nyari cuan juga dari jualan watch face-nya. Tenang, watch face-nya menarik-menarik dan juga yang gratis tetap banyak. Nah, yang saya perhatikan dari desainnya, kalau sekilas ngelihat penampakan di depan box-nya ini, dia frame-nya udah makin lurus ya, kotak kekinian kayak smartphone. Dan highlight fitur yang ditonjolkan oleh Huawei adalah ultra thin design, scientific sleep tracking, sama long battery life. Jadi Huawei bisa dipakai buat tidur si bandnya ini biar ketahuan kualitas tidurnya. Ini warna hitam, selain hitam ini ada dua warna lagi, hijau dan pink ya. Belum ada merah nampaknya, nggak kayak Huawei Band 7. Dan ini adalah speknya. Di belakang itu saya lihat tipisnya itu 8,99 mm ya. Layarnya 1,47 inci, AMOLED, full view display. Kemudian sudah punya pengukuran kadar oksigen dalam darah atau SpO2, otomatis juga, jadi periodik ya ngukurnya. Scientific sleep tracking udah, continuous heart rate monitoring juga udah umum ya di wearables kebanyakan. Punya 100 workout modes, banyak banget, dan 10.000 lebih watch faces, walaupun mungkin sebagian harus dibeli atau bayar ya. Dan waterproof sampai dengan tekanan 5 atm. Yuk kita buka dulu untuk lihat isi di dalam paketnya. Kayaknya nggak usah pakai itu ya, nggak usah pakai cutter, langsung aja dibuka. Oke, segelnya langsung kebuka dan ada, ya bagus ya packagingnya. Ada panah-panahnya yang menunjukkan apa yang harus ditarik, sehingga kita bisa membukanya tanpa memerlukan alat bantu seperti cutter ya. Nah, yang saya rasakan Huawei Band ini kan layarnya makin lega. Mungkin memang yang disasar Huawei adalah pengguna-pengguna yang budgetnya masih di smartband tapi pengen experience layaknya smartwatch. 500 ribuan kan, smartwatch 500 ribuan jarang yang bagus, apalagi yang branded. Dibandingkan beli yang mereknya nggak jelas, mungkin ini bisa jadi alternatif dengan mungkin trade-off-nya di layarnya yang tidak terlalu lebar, karena kan ukurannya atau hitungannya namanya juga band. Lalu di sini dapat quick start guide dan juga ada kartu garansinya, serta dock charge-nya pakai kabel Type A ya, USB Type A dengan 2 pin magnetik seperti itu buat ditempelkan ke bagian belakangnya sini. Dan ini sangat ringan bandnya, jadi kalaupun dicasnya sambil digantung, ini nggak akan jatuh. Yang jangan digantung itu adalah status hubungan kita aja. Oke, kita lihat strapnya. Ya, cukup ramping ya, karena ini kan band, warna hitamnya seperti ini. Feels-nya di tangan, wow, halus banget dan ya elastis juga. Band dari Huawei memang suka bagus-bagus build quality sama finishingnya ya. Ini nggak akan bikin gatel, nggak akan bikin iritasi biasanya dari pengalaman sebelumnya. Ya, di belakang sini ada 2 magnet buat nempelin chargernya tadi. Kemudian ada heart rate sensor yang bisa pakai buat ngukur SpO2 juga, dan ada 2 lampu buat membantu pencahayaan. Nah, strapnya sendiri bisa dilepas dan diganti. Ini ada tombol, jadi kalau ditekan tuh, gampang sebetulnya ya, tidak butuh tenaga terlalu banyak buat ngelepas strapnya. Oke, tuh masangnya lagi juga gampang, tinggal masukkan, dia ada mekanisme buat menguncinya langsung. Yang saya rada kurang suka sebetulnya kalau smartband pakai buckle seperti ini, rada ribet bukanya ya. Harus dipasin dulu, kemudian nanti masukin ring lagi. Ya, saya lebih suka strap yang langsung masuk sekali, ngunci, udah gitu, lepas ya. Ya sudah, kita coba nyalakan aja. Kebetulan saya sendiri sudah install aplikasi Huawei Health. Jadi kalau kamu nggak nemu di Play Store aplikasi Huawei Health, kamu bisa download di sini. Di scan aja QR code-nya, download dari browser atau install app galerinya Huawei ya.
Oke, sudah mulai menyala dan ini di sisi kanan ada sebuah tombol fisik yang bisa ditekan dan tahan buat menyalakannya. Nanti kita cek juga kalau sudah menyala dia buat apa ya. Tadi kelihatan booting animation-nya Harmony OS ya. Kita pilih bahasa Inggris aja. Dan disuruh pairing. Yuk pairing dulu ya. Oke, kita pairing ya. Sudah login Huawei ID di Huawei Hot dan dia langsung nemuin Huawei Band 8 F59. Pairing, ada konfirmasi di Huawei Band-nya, bagus. Jadi memang itu adalah user experience yang benar, biar nggak asal smartphone lain bisa pairing ke smart band kita kan. Oke, sudah berhasil terhubung ke aplikasi Huawei Hot dan baterainya kelihatan di situ 76% untuk saat ini. Kita akan lihat untuk interaksi di Huawei Band-nya sendiri seperti apa. Kalau kita tekan tombol fisik di kanan, dia akan nyala layarnya. Kita matikan. Oh bukan, ini buat masuk ke list menunya ya. Dan menunya ada workout, workout record, workout status, heart rate, SpO2, activity record, sleep, stress, breathing exercise, music, notification, weather, stopwatch, timer, alarm, flashlight, find phone, dan setting. Nah di setting ini bisa pilih watch face juga. Watch face-nya bawaannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan ini bagus-bagus watch face-nya asli pada ini ya, pada informatif, metriknya banyak. Mantap. Bentar, tadi kan dari sini 6, 7, 8 loh. Mantap ya, buat ukuran sebuah smart band, watch face bawaannya bisa sampai 8 seperti ini. Kalau ini buat ganti metrik yang dimunculkan, kayak ini kan langkah sama kalori. Nah, kalorinya bisa diganti misalkan sama baterai. Kamu lebih butuh nunjukin sisa baterainya berapa, bisa. Dan seperti itu, langsung ya, terupdate. Bisa diperhatikan juga warna yang muncul di layarnya cukup hidup ya. Nah, kemudian kita akan lihat kalau di swipe dari atas ke bawah, ini munculin toggle seperti ini. Jadi UX-nya sudah sangat lumrah, sudah sangat umum, bahkan mirip-mirip smartphone ya. Kalau back, apakah dengan swipe dari kiri ke kanan? Ternyata bukan. Kalau dari toggle dengan tombol power ini ya, atau tombol action 1 inilah. Kalau swipe dari kiri ke kanan, masuk ke widget atau quick card gini. Oh, kalau kiri ada weather, kemudian ini music player bisa langsung dari sini ya, di remote, playlist atau playback music di smartphone kamu. Kemudian kalau kanan ke kiri, nah baru ini masuk ke quick card-nya. Ada heart rate, SpO2, kemudian sleep, dan ini daily activity-nya yang pakai ring itu buat nunjukin target kita sudah tercapai atau belum, dan sudah ya mentok di situ. Dan kalau di swipe dari bawah ke atas buat munculin pesan atau notifikasi yang sudah di forward dari smartphone ke smartwatch ini. Kita masuk lagi ke menu lengkap buat lihat di settingnya ada apa lagi. Oh, custom card-nya yang geser ke kanan tadi bisa diatur urutannya dan bisa ditambahkan juga, tapi ada maksimalnya ya. Misalkan saya nggak mau pakai sleep-nya, lalu kita tambahkan yang lain, ada stress juga ya. Jadi, satu yang belum kepake, yang stress doang. Ya, kalau dari sini back-nya bisa dengan swipe dari kiri ke kanan. Kemudian buat brightness, ini step-stepnya atau levelnya banyak. Jadi kayak analog ya, nggak satu langkah, nggak cuma 1, 2, 3, 4, 5 step. Brightness-nya bisa kita atur sesuka hati, tapi sepertinya nggak ada auto brightness juga ya. Reduce brightness at night, bisa di-set biar nggak terlalu terang di malam hari, di jam berapa gitu. Ini bisa diatur dari situ. Tap to wake juga ada, jadi kita nggak usah tekan terus tombolnya buat nyalain layar. Tapi ini katanya bakal membuat baterainya lebih cepat habis. Lalu ada sleep. Saat ini sleepnya auto. Jadi kalau misalkan nggak disentuh-sentuh berapa detik, nanti dia mati layarnya. Bisa dipilih 10, 15, dan 20 detik. Kemudian screen on. Kalau screen on ini bisa dibikin layarnya nyala terus ya, selama 5, 10, 15, dan 20. Nanti biasanya dari sini nih kalau mau screen on. Dari mana ya settingannya? Ini. Nih ada screen on. Yes, oke. Lalu kita juga bisa masuk ke timer dengan cepat dari toggles. Ada alarm juga di situ. Dan ada stopwatch juga bisa diakses dengan cepat ya dari toggles ini. Dan torch. Torch ini buat layarnya jadi putih dan terang seperti ini.
Cukup membantu ketika di malam hari yang gelap kamu mencari lubang pintu, lubang kunci gitu ya. Atau mau lihat nomor tiket bioskop kamu, deketin aja tiketnya ke layar, nyalain torchnya kelihatan, habis itu tinggal cari posisi kamu duduk di mana ya. Yuk, sekarang kita pasangkan di pergelangan tangan saya. Ini saya rada ngos-ngosan, karena barusan lagi unbox, tiba-tiba ada kurir pick up paket saya. Ya, oke. Ya, di pergelangan tangan enak, terasa. Warna hitamnya juga agak semi abu-abu muda ya, strapnya ini, tidak terlalu gelap. Dan raise to wake ada, tuh. Yes, bisa mati dengan ditutup oleh telapak tangan juga nih, si smartband-nya. Udah kayak smartwatch beneran. Raise to wake-nya. Oke, ada delay sedikit, tapi cukup lah ya. Cukup cepat segitu. Jadinya saya pikir bener deh, ini smartband buat mereka yang budgetnya masih di smartband 500 ribuan, tapi pengen experience kayak smartwatch. Sekarang kita cek sedikit apa yang ada di aplikasi Huawei Health. Karena kadang Huawei Health ini watch face-nya suka nggak ke loading kalau pakai wifi rumah saya, atau rada lama ya. Oke, udah muncul sekarang. 19.900 watch face-nya. Ada yang 5.900 juga nih, lucu nih. Lumayan ya buat dapetin watch face yang kece seperti itu. Atau kalau mau dicoba dulu ada tombol try di situ. Downloadingnya cepat banget, tinggal installingnya nih kita tunggu. 2%, 4%. Oh, pas lagi nginstall dia nggak mengganggu fungsi si smartband-nya. Jadi berjalan di belakang ya. Kita masih bisa tetap pakai si smartband-nya. Mantap. Installing. Kita biarin dulu deh sampai penuh dulu, jangan diganggu. Takutnya ngulang dari awal. Installing konektivitas Bluetooth yang diandalin dari smartphone ke smartband-nya. Trial will end in 5 minutes. Jadi cuma bisa dipakai 5 menit. Smartband watch face yang kita pakai yang trial ini ya, bisa dipakai 5 menit aja. Ayo kita buru-buruan sebelum video unboxing ini selesai. Ya, kalau di Huawei Health udah jelas banyak banget watch face-nya, jadi buat yang suka gonta-ganti watch face silakan. Nah, sisanya di Huawei Health sama seperti biasa, ada health monitoring, notification, alarm, find device. Kita bisa vibrate, ya getar-getar si smartband-nya. Kemudian ada quick replies. Nah, quick replies ini bisa dipakai buat balas apa saja. Kayaknya buat SMS deh. WhatsApp saya belum tahu deh, bisa atau enggak. Kemudian ada device setting, restore factory setting, sama firmware update. Apakah sudah ada firmware update? Saat ini dia posisinya di Harmony OS 3.1.0.69. Oke, sudah yang paling update. Dan Huawei ini, si aplikasi Huawei Health-nya yang saya rasakan selama ini ya, sophisticated dan juga komprehensif si report dari exercise yang sudah kita lakukan. Kalau di-share ke sosmed itu keren banget penampakannya. Ada zona heart rate kita di mana aja, misalkan di anaerobik, di aerobik, di fat burning doang, dan habis exercise itu dikasih tahu berapa waktu recovery yang dibutuhkan atau yang disarankan buat badan kita sebelum melakukan exercise selanjutnya. Ya, paling itu aja yang bisa saya bahas di video unboxingnya ini. Silahkan dilihat lagi penampakannya Huawei Band 8. Dan jangan lupa pakai kode voucher saya ini ya. Di deskripsi juga ada. Sekalian linknya ke sana, ke Shopee. Dimana di harga first sale-nya sampai 15 Juni nanti masih 519.000. Dan bisa dipotong dengan diskon yang saya berikan dari Huawei buat penonton channel ini 20.000 lagi. Jadi Rp499.000 saja buat smartband yang tetap kece ini, tetap ngasih experience kayak smartwatch ini, dan build-nya tetap solid dan lembut juga ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan di video unboxing kali ini. Nanti kita update-update lah di sosmed apa yang saya rasakan setelah memakainya. Oke, thanks for watching ya guys. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.